Enggak, menurut RK ini ngapain ini? Saya tanya, Edis bisa menjelaskan arti dari penyembahan? Enggak, ini saya tanya dulu, ini ngapain? Ini nyembah patung begini, ini menurut kalian? Edis, kita teratur, Dis. Jangan Balikin dibisu-bisukan. kameranya. Kalau misalnya takut sama saya, bilang. Saya nggak pernah takut. Kau yang takut berdebat di Superboy. Oke, saya tanya ini, menurut kalian ini ngapain? Kamu berani nggak berdebat di Superboy dengan saya? Ini kan di sini udah mulai nih. Ayo. Ini udah mulai nih ya. Dis. Coba sebelum kau menunjukkan video itu, saya minta kamu menjelaskan kata penyembahan secara biblikal dan gramatikal dalam Alkitab. Ini Mana berani, Ini ntar ngapain? habis ini bilangnya saya permisi dulu gitu, kabur. enggak, Saya coba ini permisi jelaskan dulu, dulu. kemarin Ini Dis. ngapain? Kamu bisa nggak, Dis? Jangan bawa video, kita pakai back to the Bible, bisa nggak? Enggak, kemarin saya sudah tanya sama Cecep, Iya, Cep, coba. apakah ini Bisa ajaran nggak? Alkitab? Apakah ini ajaran Katolik? Dis, Dia bilang Jangan iya. jangan framing. Oke, kamu. Oh, kemarin Bang- kan bilang Bang ini Rekas itu Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Segala cara dilakukan Edis supaya dia tetap eksis, supaya dia tetap jadi pusat perhatian, teman-teman. Kita tahu ya, cara orang supaya terkenal itu ada dua. Yang pertama karena prestasi yang dia torekan. Atau yang kedua, sensasi yang dia buat. Edis jelas tidak punya prestasi yang bisa dia banggakan. Waktu masih di Indonesia, kerjanya saja tidak jelas. DO 2 kali dari kampus, teman-teman. Kalau 1 kali keluar dari kampus, masih mending ya. Mungkin ketidaksengajaan. Mungkin tidak cocok dengan jurusan yang dia pilih. Sehingga dia keluar dari kampus, pindah ke kampus yang lain, yang dia pilih yang sesuai dia inginkan. Itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau sampai 2 kali, ini tanda tanya. Apakah sebegitu lemahnya pemahaman Edis dalam mencerna statement-statement dan pengajaran dari dosen-dosen? Kita tahu, Edis, pengetahuan tentang kekristenannya bisa dibilang zero. Bahkan pengetahuan Islamnya minus, teman-teman. Lebih parah lagi. Udah nggak ngerti, sok tahu, minus. Orang kalau bodoh, diam, orang masih hormati. Orang masih hargai orang-orang seperti itu ya. Nggak ngerti, tetapi memilih untuk diam. Yang paling parah itu, kalau udah nggak ngerti, ngoceh. Saya rasa kalian pernah melihat orang-orang seperti itu, dan kalian mengerti sekali bagaimana rasanya menghadapi orang yang udah tolol, tapi ngomong. Nggak ngerti mesin, tapi ngajarin mekanik. Komentar dia. Dia servis motor nih, ke bengkel. Mekanik kerjain. Terus dia yang komen, bang itu salah bang, harusnya begini, harusnya begitu. Orang seperti itu, pasti langsung digampar sama mekanik.
Atau paling minimal dibilang, udahlah bang, abang kerjain sendiri aja. Kalau memang bisa, ngapain dibawa ke bengkel? Kan seperti itu. Edis punya satu keahlian yang memang harus kita akui paling top, yaitu nyebelin, teman-teman. Ada orang memang dia punya kemampuan membuat marah orang lain itu sangat tinggi. Menjadi orang yang paling menyebalkan, itu adalah keahlian dari Edis. Dan itu dia manfaatkan dengan sangat baik. Dia jadikan Islam sebagai musuh. Dia jadikan orang-orang sebagai lawannya. Supaya kesannya itu dia lawan semua orang. Dan kali ini teman-teman, karena orang-orang Kristen juga sudah mulai bosan dengan hujatan Edis kepada Islam yang itu aja gitu. Ulang-ulang. Orang kalau dikasih makan steak, awalnya senang, mewah, enak gitu. Tapi kalau setiap hari, pagi, siang, malam makan steak, hari ketiga udah mungkin mau muntah. Begitu juga dengan teman-teman Kristen, yang sekarang sudah mulai bosan dengan hujatannya Edis. Mulai bosan. Sehingga Edis cari sensasi lain. Dan salah satu sensasinya adalah menyampaikan kekristenan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ngerti Kristen. Mulailah dia menyampaikan tentang kekristenan yang out of the box, yang berbeda dengan Kristen pada umumnya. Yesus punya Tuhan, ya, derajat Yesus di bawah Allah Bapa. Ya, terus yang namanya menyembah itu artinya sudah menuhankan. Jadi masyarakat yang menyembah kepada raja, yang sujud menyembah raja, artinya mereka menuhankan rajanya. Anak-anak yang sempat sujud kepada bapak ibunya, itu sudah menuhankan bapak ibunya. Jadi Edis membuat ulang definisi tentang mempertuhankan. Dan ini cukup menarik, di mana Edis sekarang membuat statement tentang Katolik-Katolik yang dia anggap adalah super pagan, teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru, tapi tiba-tiba Edis begitu intens, begitu agresif untuk menyerang orang-orang Katolik. Kita nggak tahu ini tujuannya cuma cari sensasi, seperti yang saya bilang, supaya tetap eksis, atau yang kedua, ini adalah bentuk kegeraman Edis lantaran donatur-donatur Katoliknya meninggalkan dia. Karena saya dapat info juga, tapi info ini sekali lagi ya, masih samar-samar, kita nggak tahu bisa dipercaya atau tidak. Tetapi ada info mengenai Edis yang kesal lantaran banyak donatur-donatur menjanjikan, oh nanti ya, bulan depan saya akan transfer sekian. Nanti ya, rumah saya udah laku. Nanti begitu udah selesai pencairan, saya transfer nih buat Bang Edis sekian juta. Jadi banyak orang yang menjanjikan kepada Edis yang akhirnya tidak dipenuhi. Dan ternyata orang-orang ini dari Katolik, teman-teman. Jadi para pendukung Katolik Edis yang sebelumnya sudah berjanji akan transfer, tiba-tiba nggak transfer, lantaran memang orang-orang Katolik coba dirayu, coba ditarik oleh kubunya RK. Dari bulan lalu kan RK kampanye, jangan ada orang Katolik yang mendukung Edis. Ditambah lagi Edis ribut sama Romo Cafe, ribut sama Joseph, ribut sama semua. Sehingga orang Katolik melihat, wah udah nggak benar ini. Nah disitulah donasi dari orang Katolik berhenti, dan Edis kesal karena mereka sudah berjanji duluan. Jadi menurut Edis, walaupun kalian kesal sama saya, tapi kalian sudah terlanjur janji. Karena kalian sudah terlanjur janji, saya sudah panjar nih. Misalnya perabotan-perabotan, mobil baru gitu kan. Ada 10 orang janji, Edis, saya transfer kasih kamu $3.000 misalnya ya, satu orang. Ini sudah hitung nih, ditotalin dia bisa terima misalnya $80.000. Ada $80.000 nih. Ya, dia belilah barang yang $50.000 dengan asumsi kalaupun ada yang batal, ya paling setengah lebih lah. Kan begitu. Masih ada $40.000 tambah uang dia sendiri, cukup dia beli barang yang $50.000. Kurang lebih 700-an juta, 800-an juta, teman-teman. Jadi Edis sudah hitungan. Tiba-tiba orang-orang ini serentak menarik diri. Ngamuklah Edis. Karena ngamuknya Edis, ya udah Katolik dihajar sama Edis. Ini yang saya dengar infonya ya dari internal mereka. Oke, kita lihat dulu teman-teman bagaimana Edis ya
sekarang mendatangi room-room Katolik untuk memaki dan menghujat Katolik. Jadi Edis ini bukan menghujat di roomnya sendiri, tapi langsung mendatangi room-room Katolik untuk menghajar orang-orang Katolik. Ini menarik teman-teman. Berdoa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Itu yang dia ini sesuai dengan Alkitab yang dia. Naikin saja si Edisnya. Silakan Joseph. Gimana si Cecep sudah menjawab pertanyaan saya kemarin belum? Halo? Nggak usah framing, yang bilang permisi terus tanpa aba-aba langsung turun kan kamu. Iya, ada rekamannya kok. Ya, boleh nggak dibesarin dulu layar Ya saya? buka dulu kameranya. Boleh dibesarin layar Buka saya? dulu kameranya. Ini sudah saya buka layar saya. Wajahmu mana? Nggak, saya kemarin punya pertanyaan ini nih, belum dijawab nih. Wajahnya mana? Yang saya tanya kemarin ini, Oke, sekarang di sini Oke. kan kalian mengatakan saya sudah menonton video itu, Dis. ya, di Gini, mana Dis. di sini ajaran Edis seperti mengerti ini? nggak? Edis mengerti nggak arti dari penyembahan? Ini ngapain ini? Nggak mau jawab. Nggak, menurut RK ini ngapain ini? Saya tanya, Edis bisa menjelaskan arti dari penyembahan? Nggak, ini saya tanya dulu, ini ngapain? Ini nyembah patung begini, ini menurut kalian Edis, kita teratur, Dis. jangan Balikin kameranya. dibisukan. Enggak, Kalau misalnya takut sama saya bilang. Saya nggak pernah takut. Kau yang takut berdebat di Oke, Superboy. Kan? saya tanya ini, menurut kalian ini Nggak, kamu ngapain? berani nggak berdebat di Superboy dengan saya? Ini kan di sini udah mulai nih. Ayo. Ini udah mulai nih ya. Dis, gini Dis. Coba sebelum kau menunjukkan video itu, saya minta kamu menjelaskan kata penyembahan secara biblikal dan gramatikal dalam Alkitab. Ini Mana berani, Ini ntar ngapain? di sini bilangnya saya permisi dulu gitu, kabur. enggak, coba ini jelaskan dulu. Kemarin Ini Dis. ngapain? Kamu bisa nggak, Dis? Jangan bawa video, kita pakai back to the Bible, bisa nggak? Enggak, kemarin saya sudah tanya sama Cecep, Iya, Cep, coba. apakah ini Bisa ajaran nggak? Alkitab? Apakah ini ajaran Katolik? please, Dia bilang Jangan iya. framing, jangan framing. Oke, kamu. Oh, kemarin Bang kan bilang RK ini setuju nggak? Bang RK setuju? Pakai waktu ya, pakai waktu. Bang RK jadi penyedia waktu atau Baik, saya jadi penyedia bagi waktu. kalian? Silakan kamu Nah. berdua dengan Joseph. Silakan. Oke. Apakah ini ajaran? Berapa Oke, menit? sekarang Berapa menit? sekarang giliran Joseph dulu, habis itu Edis. Apakah Ya. ini resmi ajaran Edis, Katolik? pakai waktu. Joseph, habis itu kamu. Saya kasih waktu, saya timer di sini. Oke, tertib ya berarti ya. Tertib. Jangan Balik kameranya, Dis. tiba-tiba. Oke, jangan tiba-tiba bilang saya panik saya pamit dulu. Oke, kita selesaikan. Oke, begini Dis, kita diskusi secara man to man, gentle. 5 menit ya. Boleh. Oke, Edis silakan balik kamera, Dis. Coba yang ini, Dis. Coba yang betul-betul pingin mau diskusi, Dis. Jangan kayak anak kecil, Dis. Bisa nggak? Coba balik kamera, saya kasih waktu, kamu dengan Joseph. Bisa nggak? Soalnya kalau saya bicara kalian ketakutan. Jadi Enggak, saya kasih waktu, silakan aja saya pakai bicara. timer nih, Dis. Bicara aja, bicara. Enggak, saya pakai timer, kamu balik kameranya. Bisa atau tidak? Enggak, nanti kalau saya bicara juga dibisukan percuma. Enggak, Jadi saya kalian aja nggak yang akan ngomong. bisukan. Saya adil, Dis. Enggak, inilah ajaran biblikal yang kalian bilang nih loh. Ini ajaran Iya, saya Alkitab adil. ini ajaran Makanya Edis Alkitab. coba mau nggak, Dis? Kamu diskusi baik-baik, bisa Ya, nggak? ini loh ajaran Ya yang udah, kamu balik Alkitabiah ini. kameramu dulu. Ini ajaran yang Dis. Ayo, Alkitabiah ini. Iya, balik kameramu. Saya kasih waktu. Jangan kayak anak kecil, Dis. Ayolah. Enggak, ini ajaran Alkitabiah ini. Ya kita dewasa, ayo. Bisa nggak, mau nggak? Ayo, dewasa lah, Dis, dalam diskusi. Balik kameramu, saya kasih timer nih, 55 menit. Jadi boleh nggak saya bicara nih? Iya, ini 55 menit loh, Nggak, Dis. kemarin saya sudah tanya sama Nggak si Cecep. bisa nggak? Cep, Kamu mau nggak apakah diskusi ini ajaran secara yang Alkitab? akademis 55 menit? Kamu mau atau tidak? Katanya ajaran Ayolah, Alkitabiah Dis. ini. Gimana Nggak, boleh? saya pingin kamu, saya kasih timer, Lah, Joseph kalau 5 menit, dibisukan, kamu kalau 5 dibisukan menit. saya permisi ya teman-teman ya. Karena ini saya tanya dari kemarin belum dijawab. Boleh nggak? Lah orang Dis, orang ayo mau 55 dijawab. menit, Dis. Bentar Bang RK. Kamu jujur akui, waktu saya mau menjelaskan di sini, kamu bilang mau pamit, betul nggak? Nih, dengerin. Iya, tapi karena belum ada jawaban sampai sekarang. Yang ada Dengerin. gosip. Coba jelasin nih. Dengerin. Coba ini tulisannya dihilangin.
Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Coba tulisannya dihilangin dulu nih, tulisannya ini dihilangin dulu. Yo. Tugasmu aja, Sep, ya. Tulisannya ini, ya. Tugasmu sekarang menyelesaikan. Nah kalian tak Sekarang tugasmu aja, Sep, ya. Bisukan. Saya permisi. Tugasmu sekarang menyelesaikan. Ah, kau kabur. Kau aja mau dijelasin kau Dis, kabur. ayo, Permisi. kamu balik, kamu dewasa, Dis. Kamu kan pendebat handal, Dis. Kamu pendebat jagoan. Coba gentle, Dis. Coba kamu gentle, kamu balik kameramu, saya kasih waktu 55 menit. Kamu dengan Joseph. Jangan tiba-tiba permisi. Kamu kalau laki-laki, kau pendebat jago, record nih. Kalau Edis pendebat jago, dia terima tantangan Joseph. menurutmu untuk ini 55 ngapain menit berdebat. Erka? Menurutmu ini ngapain? Balik kameramu, nanti kita jelaskan. Gampang, kita tadi malam udah jelaskan kok. Kamu balik kameramu, kalau kamu gentle, kamu Ya laki-laki. ini aja kamu- dijawab nih, ngapain? Ini ngapain menurut? Kalau kamu gentle, kita debat akademis sekarang. Saya adil kok. Ngapain saya debat sama kamu? Kau Ayo. bisu-bisukan kok. Iya, balik kameramu, diskusi Ya ayo. percuma kau bisu-bisukan Kamu kok. ngomong terus lah, Dis. Kamu berani atau tidak? Ayo balik Saya cuma kameramu. minta jawaban di mana ini dalam Alkitab. Saya adil, Dis. Saya adil dalam diskusi. Ya, di mana 55 dalam menit Alkitab kamu mau seperti atau ini? tidak? Berani atau tidak Justru dengan Joseph sekarang? kamulah yang memberitakan Injil yang lain. Kamu Kalian berani inilah atau pemberita tidak, Injil Dis? yang lain. Dis, kamu Coba di berani mana atau dalam Injil tidak? Kamu berani atau tidak? Jangan ngomong terus. Ayo dewasa. bisu-bisu. Andalan kamu ini kan ngomong terus, ya kita bisukan lah. Ya. Artinya, Iya, saya mau- kasih waktu 5 menit, kamu 5 menit. jangan bisu-bisukan saya. Tolong, moderator jangan bisukan saya. Nah, Loh, ini moderator- moderator banget nih nggak kalau saya adil bicara. nih, kita semua dibisukan. Iya. Loh, Jadi loh, ini Dis, saya dibisukan ngerti sama atau tidak, ngomong ini. Dis? Kamu mau atau tidak? Ya, Saya mau- simpel. Saya Di mau mana ngomong sama Edis ini, kenapa saya dibisukan? Woi, jangan bisukan saya. Dis, kamu mau? Kamu tinggal pilih, mau dengan saya atau dengan Joseph. Makanya kalau kamu di mau mana dengan saya, dalam Joseph Injil seperti ini? moderatornya. Di mana? Enggak, balik kameramu. Kamu malu tunjuk mukamu. Ya tinggal Udah kayak- jawab aja di mana dalam Injil seperti Kamu ini? Di mana? udah kayak kadrun aja sih. Kamu udah kayak kadrun, Dis. Jujur. Kamu bilang saya memberitakan Injil yang kamu lain. beritakan Injil yang lain. Kau saksi Jehova. Justru kamu pemberita Injil yang lain. Kau saksi Jehova. Ya udahlah, permisi dulu ya, karena kalian Takut bisu-bisukan kabur, kok, ngapain? jagoannya kabur. Gak berani buka kamera kayak kadrun. Ini bisu-bisukan buat apa saya di sini? Iya, Kalau makanya kamu tampil mau wajah. di sini, kau balik kameramu. Kita Bilang dulu, diskusi bilang dulu. secara- Saya takut kalau Edis. Kita diskusi secara dewasa. Kamu mau nggak? Udah RK, beli aja gudang garammu sana lah. Takut Edis kabur. CCE kabur, jagoan kalian kabur, takut dia. Saya heran, Bang RK, sebentar, saya heran. Ini saya bukannya membela Bang RK, jadi gini teman-teman. Saya heran, teman-teman berbuka hati lah, dibuka mata pikiran. Edis kalau di room Yusuf VI, di room Wafi, anteng dia loh. Dengan gaya kacamata hitam, dengan pakai belangkon dia duduk mendengarkan. Dia terima ketika ditanya. Dia terima ketika berdebat. Kelihatan nampak wajah lah, kira-kira begitu kan. Tapi giliran di room kami Katolik, di room orang-orang awam Katolik seperti saya Bang RK, nggak berani. Giliran sama Yusuf VI dia akur gitu loh. Akur, anteng. Akur. Dan di sini kan kami nantanginnya pilih mau sama Bang RK atau sama Joseph, betul nggak? Betul. Jadi nggak Tapi dua-duanya. Saya aja tadi di mute moderator itu, kurang ajar nih moderator Bang RK nih. Siapa ini? Ko ini ya, Ko Stefanus ya. Wah, langsung lupa. Nggak bercanda. Jadi gini maksudnya, saya mau bermain secara psikologis Bang RK. Ya. Kalau tidak mau di mute tertib, tinggal jawab. Itu kan pertanyaan gampang dari Bang RK. Tampil wajah, gampang. Tinggal balik kamera, tampil wajah kan gitu. Tapi Kasih dia nggak mau. waktu. Itu secara tidak langsung apa? Dia takut. Ya. Di room Superboy pun saya ajak, dia tidak mau. Karena apa? Akan ketahuan Edis ini adalah seorang penyesat, seorang Unitarian. Karena Edis tidak punya literatur. Ya. Edis tidak punya literatur. Makanya saya kasih tahu kepada kalian semua, Edis kalau berdebat secara, makanya saya bilang, Edis kalau kamu mau, kamu buka kameramu, saya kasih waktu. Ya, halo Jackson. Ya, saya kasih waktu. Kalau saya kasih waktu, kau pilih mau berdebat dengan saya atau berdebat dengan Joseph. Kau tinggal pilih itu. Kalau mau sama saya, silakan. Kalau mau Joseph, silakan. Kalau mau sama saya, Joseph jadi moderator. Kalau mau sama Joseph, saya jadi moderator.
balik kameramu, kita diskusi dewasa. Memang Edis ini kebiasaannya buang kotoran, lalu keluar, kabur. Itulah dia. Dis, kamu tidak ada ilmu di depan saya, Dis. Saya harus bilang kau, Edis, ilmu kamu di hadapan saya itu gini, nol. Nggak ada, Dis. Ya, makanya sasaran kalian itu sebenarnya itu hancurkan saya kan. Nggak mempan. Ya, circle kita berbeda. Ya, saya hanya bilang ilmu kamu di hadapan saya tidak ada sama sekali. Bagi saya kamu itu anak SD yang harus saya sekolahin, saya ajarin. Ya, balik kameramu, kita debat profesional, akademis. Tidak berani. Ya, bukan saya banggakan, memang saya harus akuin Edis tidak ada ilmu di hadapan saya. Maaf, di bawah kaki saya, telapak kaki saya, dia nggak ada apa-apanya. Maaf saya sombong, itu kebanggaan akademis. Ya, orang DO 2 kali kok, saya kuliah sampai STT, sampai S1, S2 saya kuliah kok. Ambil master teologi kok. Dengan dia yang DO 2 kali. Hah? Gitu. Oh ini tabuan ini utusan dari Edis nih. Ya. Jadi Edis tidak berani debat buka kamera dengan kami. Ya, karena apa? Takut blunder lagi. Itu saya harus akuin, saya harus katakan kepada kalian, dia takut blunder lagi. Ya. Ya, makanya pahamilah arti kata menyembah itu apa. Proskuneo dan latria dalam Alkitab. Proskuneo itu sungkem, itu melibatkan gestur tubuh. Tetap dalam ajaran Alkitab dikatakan menyembah. Tetapi proskuneo tidak melibatkan 3 kriteria, yaitu imam, altar, dan juga kurban. Tetapi latria kepada Allah Tritunggal itu melibatkan yang namanya 3 kriteria ini. Monolatria. Ya, makanya ketika kepada ikon, ya, kepada tabut perjanjian Yosua, itu proskuneo yang melibatkan gestur tubuh tanpa melibatkan 3 kriteria. Edis, kau belajar. Atau saya kasih kuliah gratis ke kau. Ya, kau kan DO 2 kali. Silakan, Bang Joseph Jackson, silakan. Saya tuh heran. Kita dibilangnya iri. Saya, Bang RK, Jackson, gini-gini kami lulus loh S1. Irinya dari mana? Secara pendidikan puji Tuhan ya Jack ya. Kita sama-sama lulusan S1. Bang RK sudah S2, puji Tuhan. Secara pendidikan kami selesai, kami beres. Masa kami mau disandingkan dengan orang yang DO 2 kali? Terus puji Tuhan, saya Bang RK Jackson kami masih menetap di Indonesia, nggak kabur ke luar negeri, mengharapkan ngemis-ngemis, merepotkan banyak orang, mencari sensasi dengan jalur menyesatkan banyak orang, merasa diri paling benar. Jadi apa yang kami harus iri? Kami iri itu sama Bill Gates ya, sama Steve Jobs, bukan sama Edis TV, pebisnis pun kagak. Ini menyembah berhala juga Bang Joseph. Ya, ini menyembah berhala juga karena sujud ya. Lanjut Bang Yus. Iya betul, S1 nggak jadi patokan, tapi S1 itu menentukan orang itu sungguh-sungguh komitmen konsisten dengan keputusannya. Logikanya kalau Anda pernah sekolah, yang namanya tanggung jawab itu harus diselesaikan. Kalau sampai lebih dari sekali tanggung jawab tidak selesai, berarti ada tanda tanya. Kenapa kalian ketika mengikuti Edis logika kalian nggak berjalan? Saya nggak bilang S1 itu tolak ukur kesuksesan, bukan. Maksud saya S1 itu tolak ukur orang bertanggung jawab atas keputusan hidupnya. Betul tidak? Ya, ngerti nggak kamu? Kok gitu aja nggak paham logikanya? Ya itulah makanya ya, pembela pengemis itu. Ya silakan Jackson, silakan Jackson. Saya boleh masuk ya, Bang RK, Bro Joseph dan teman-teman semua. Kali ini saya setuju kepada Edis TV. Dalam hal Edis TV harus ditempeleng oleh Santo Nicholas ya. Santo Nicholas itu kan pernah menempeleng Arius kan. Mungkin Edis TV ini masuk daftar kedua untuk ditempeleng oleh Santo Nicholas ini. Ya, Santo Nicholas itu teman-teman saking kerasnya kepada ajaran yang benar, ditempeleng itu Arius ketika mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah substansinya atau keilahiannya dengan Sang Bapa, ditempeleng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dikatakan oleh Bang RK itu sangat tepat sekali ya. Kalau standarnya si Edis TV, sujud di depan patung itu artinya menyembah, sujud itu sama halnya dengan menyembah, maka saya akan menunjukkan satu foto yang membuat teman-teman Kristen akan berpikir di sini ya.
Oke, ini saya tunjukkan seorang gubernur KDM. Ini saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu gereja, tidak ya. Tetapi saya ingin menunjukkan gambar ini sebagai bahan perenungan untuk kita semua. Kalau standarnya Edis TV sujud artinya menyembah, maka Berhala. secara tidak langsung ya, Edis TV mengatakan bahwa pendeta ini sedang menyembah gubernur KDM. Nanti Edis TV akan mengatakan, tidak, itu menghormati. Lalu saya akan menjelaskan dan menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Bang RK. Teman-teman ketahui ya, Bang RK tidak pernah membangun sebuah narasi atau maksud yang mengatakan bahwa Musa dan Yosua itu menyembah patung. Tidak. Tetapi Bang RK itu mengikuti cara berpikirnya Edis TV. Kalau sujud di hadapan patung sudah pasti menyembah, ya maka konsekuensi logisnya Yosua itu menyembah patung nih loh. Yang disampaikan Bang RK itu benar. Nih saya tunjukkan ya. Nih. Makanya stoplah kalian mengikuti ajaran sesat ya nih. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah nih loh. Sampai ke tanah nih. Di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Makin ngaco, makin nggak jelas. Itulah gambaran dari Edis, teman-teman. Di sini kita sepakat ya teman-teman, dengan teman-teman kita dari Kristen Protestan tentunya, dengan Katolik, dengan Kristen manapun, bahwa pengajaran Edis ini sudah terlalu liar. Dan ini semua terjadi karena teman-teman Kristen yang kasih makan ini orang. Yang kasih makan monster ini. Kalau umat muslim dari dulu udah jelas. Posisinya adalah kita mengatakan Edis sesat. Tapi kan selama ini kalian bela. Untuk itulah, kita berharap teman-teman Kristen bisa bertanggung jawab nih. Kalian sudah membesarkan monster seperti ini. Kalian sudah membesarkan bom yang merusak persatuan negara Indonesia. Sekarang kita tanya, bagaimana tanggung jawab kalian? Ini kalian sendiri sudah akui kan, bahwa Edis sesat dan sangat berbahaya. Berbahaya bagi kerukunan umat beragama, berbahaya bagi internal kalian. Kalau internal kalian kita nggak peduli sih. Karena itu masalah kalian, kita nggak boleh campuri kan. Kami orang luar. Tapi yang kami minta tanggung jawab nih gimana nih untuk kerukunan umat beragama? Apa tanggung jawab para donatur-donatur yang dulu pernah membantu Edis, walaupun sekarang kalian sudah bertobat dan sudah tidak membantu Edis dalam hal finansial? Mana tanggung jawabnya? Nggak bisa dong. Kamu asal membuat sesuatu begitu udah jadi masalah, kamu tinggal, saya nggak tahu ya, saya nggak terlibat lagi, saya nggak mau tahu gitu kan. Nggak bisa gitu teman-teman. Ya. Kamu membuat sebuah virus, dan membuat virus tersebut menyebar, terus kamu bilang, oh saya nggak tahu lagi, saya udah nggak di situ, saya nggak ngurusin gitu. Nggak bisa. Itulah saya bilang pemerintah ini sebenarnya harus lebih ya fleksibel, lebih leluasa untuk bertindak, apalagi menyangkut orang-orang yang berpotensi menyebabkan dampak kerusakan yang sangat-sangat luar biasa untuk kerukunan kita. Ini donatur-donatur harusnya dipanggil oleh pihak kepolisian. Minimal ada shock terapi buat para donatur, supaya besok-besok mereka jangan lagi mendukung orang-orang begini. Karena kalau nggak ada efek jerahnya, ini besok ada yang namanya Rudi Simamora keluar dari penjara, ya Polikarpus manapun keluar dari penjara, itu akan didukung lagi sama mereka, akan disupport lagi. Selama bisa menghujat Islam itu akan disupport. Ini jadi masalah. Ya. Saya nggak ngerti kenapa mereka tuh begitu antusias di saat ada orang menghujat Islam. Kalau untuk penginjilan, contohnya misalnya kayak Yuli, ya, terus kayak Effendi Usman yang mengklaim berhasil memurtadkan orang, butuh duit untuk ke sana, ya, butuh duit untuk belikan sesuatu buat para murtadin. Nah, itu kita masih maklumi lah. Ya. Kalian terpanggil girohnya untuk melayani seperti itu. Tapi untuk penghujat kenapa sih? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Edis untuk menghujat Islam? Cuman handphone, ya paling komputer atau laptop, sound system gitu kan? Apa butuh rumah sebenarnya? Saya kadang-kadang bingung ya, untuk menghujat ternyata butuh rumah. Ujung-ujungnya rumahnya dijadikan apa? Tempat kumpul kebo. Bukankah kalian yang menyumbang juga ikut turut berdosa dalam hal tersebut?
Betul nggak teman-teman? Kayak misalnya kalian ya, kalian punya kos-kosan nih. Kos-kosan itu dipakai oleh tamu kalian untuk dijadikan tempat kumpul kebo, tempat pakai narkoba. Menurut kalian, kalian berdosa nggak? Kalau di Islam tuh berdosa teman-teman. Tetangga kita berzina, tetangga kita melakukan dosa, kita nggak ingatkan, kita ikut ambil dosanya nih, beberapa rumah. Saya nggak ngerti ya, kenapa Kristen membiarkan hal ini. Karena kita belum melihat ada tindakan nyata dari kekristenan untuk memperbaiki toleransi yang sudah terlanjur rusak lantaran kelakuan oknum-oknum mereka. Saya katakan oknum ya, saya nggak pernah mau bilang ini Kristen secara menyeluruh. Walaupun banyak teman-teman yang mengatakan, Bang itu memang ajarannya seperti itu, memusuhi kita gitu kan. Bapak mamanya saja disuruh benci gitu. Karena dibilang apa? Nggak bisa kamu mengikuti si gondrong itu kalau kamu tidak membenci bapak, ibu, ya, saudara-saudaramu. Tapi saya yakin, Kristen yang saya kenal itu nggak seperti itu. Saudara saya, teman-teman saya nggak seperti itu kok. Tapi nggak tahu kenapa yang disebarkan di dalam medsos ini semua ajaran yang membenci. Dan itu membuat kondisi Indonesia ini jadi panas jadinya. Untung kita minum mau di madu teman-teman. Agak adem gitu ya, nggak gitu panas para laskar Polikarpus ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman supaya nonton Polikarpus ini lebih seru dan hati kita lebih tenang, nggak cepat emosi, jangan lupa dibeli mau di madu. Kita jual madu alami dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 40.000 sudah bisa dapat setengah kilo. Di mana lagi kalau bukan mau di madu. Link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video, ataupun bisa dipesan melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah. Edis teman-teman, itu sekarang sudah terang-terangan menjadikan Katolik musuh. Dan saya yakin kalau RK dan juga Joseph berani menyerang Edis lebih brutal seperti yang dilakukan Robert Lele, ya, orang-orang Pak Bom, ini tinggal tunggu waktu kok. Kedua orang ini didatangi. Apalagi kalau RK kan di Kupang dia ya. Dia di Kupang. Robert Lele punya bapak di Kupang aja didatangi. Begitu juga dengan RK. Saya takutnya RK ini kan mengklaim punya kebun jagung nih. Besok-besok udah jadi mayat aja nanti di kebun jagungnya. Udah jadi pupuk bagi jagung-jagungnya. Kan nggak lucu. Hati-hati kalian. Begitu juga dengan Joseph yang mengaku di Jakarta. Mengaku di Bekasi kan, kalau nggak salah. Takutnya nanti kamu disamperin, habis kamu. Habis kamu Joseph. Hati-hati loh. Mereka ini tim geruduk. Jadi kalau dibilang ada umat geruduk, nah inilah umat geruduk itu teman-teman. Mereka bisa mengirim orang untuk menggeruduk kalian. Ya. Bayangkan Robert Lele teman-teman, seorang pengacara, ngakunya ya, dan memang ada foto kantornya gitu. Walaupun dibilang dia nilainya sangat rendah, tingkat pendidikannya ya pas-pasan, tapi buktinya dia pengacara gitu. Itu pun berani rumahnya diserbu oleh timnya herder Edis. Ini menunjukkan sebegitu ganasnya tim herder ini dan sebegitu beraninya mereka. Jadi jangan terkejut kalau besok saya lihat ya mereka dua ini pasti akan didatangi oleh tim herder Edis. Kalau RK ya pasti didatangi kebun jagungnya ya. Karena kan yang jadi topik itu masalah kebun jagungnya benaran ada atau fiktif. Karena menurut klaim grup-grup Edis, kebun jagungnya sudah lama tutup, sudah bangkrut sebelum COVID. Ya, jadi pas zaman COVID itu sudah hancur dia. Terus kalau si Joseph paling ya dibongkar kalau dia ini lagi betoy. Karena kita dapat info yang belum terpercaya, belum tervalidasi kalau Joseph ini juga lagi bete. Sama seperti Elia Miron. Nah, kalau ini kita belum A1 teman-teman ya. Kita sampaikan apa adanya kalau A1. Paling itu akan dibongkar oleh grupnya sebelah. Kalau kita umat muslim ya nunggu saja. Dan sambil siapkan cemilan dan minuman terbaik tentunya kan. Jadi kita nonton mereka aja gitu. Keseruan mereka saling bongkar-membongkar ini. Oke, mungkin itu aja.
Dan bagi teman-teman, sedikit info lagi, bahwa kita juga sedang mempersiapkan sebuah tempat yang kita sebut sebagai sekolah mualaf. Ya, ini konsepnya kita ambil dari yang sudah berhasil di Semarang. Ini saya belum ganti flyer ya, karena malas sekali buat flyer. Ada teman-teman kira-kira yang rajin gitu ya, istilahnya jago dalam buat-buat gambar, edit-edit flyer gitu kan, supaya jadi bahan untuk Instagram kita. Karena nanti sekolah mualaf HMC ini harus ada medsosnya sendiri. Dan kan setiap minggu ada kajian. Jadi kita mau ada flyer-flyer kajiannya juga, sama seperti di Semarang. Biasanya ibu-ibu sih, perempuan-perempuan jago itu buat flyer ya. Nah, jadi tempatnya itu yang di bawah, yang di atas ini yang di Semarang. Kurang lebih kita akan buat sama seperti yang di Semarang. Cuman bedanya kalau di Semarang itu cuman jadi tempat mereka belajar. Ya, belajarnya juga bukan sekedar dengar kajian, tapi harus ada PR, harus ada ujian, dan tentunya ada reward. Di situ juga jadi tempat curhat. Ya, karena dari mualaf untuk mualaf. Biasanya kalau dari mualaf untuk yang lahir dari Islam agak susah nyambung teman-teman. Karena nanti mualafnya bilang kamu nggak ngerti saya gitu kan, saya tuh begini. Jadi memang yang lebih cocok jadi teman curhat itu adalah orang yang juga merasakan hal yang sama. Nah, jadi kita akan sediakan di situ, kita akan jadikan itu rumah kedua. Terus yang paling penting adalah di situ juga jadi pusat ekonomi bagi para mualaf yang ingin berusaha, yang istilahnya hidupnya lagi terpuruk, lagi hancur, ya butuh pekerjaan, butuh pendapatan, ya kita siapkan lapangan kerjanya. Ya, kita bantu program pemerintah menyiapkan 1,5 juta lapangan kerja, 1,5 atau berapa ya, lupa saya. Yang pastinya kita akan menyediakan lapangan pekerjaan. Dan ini bukan hanya tertutup untuk para mualaf, bagi yang muslim-muslim juga kita welcome sih, kalau yang mau join ya. Mungkin tidak bisa membuat kalian kaya, tapi minimal bisa membuat kalian hidup. Ya, seperti itu. Jadi kita konsepnya tuh UMKM aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Bagi teman-teman yang tergerak partisipasi, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini ya. Sementara pakai rekening ini sebelum rekening yayasan ada, karena kita juga mau persiapkan untuk yayasan sekolah mualaf ini. Cuman problemnya buat yayasan kan, untuk buat akte yayasannya juga butuh dana gitu. Sedangkan kita, uang pribadi saya sudah untuk nyewa rumah ini, ya untuk nyewa rumah untuk jadikan sekolah mualaf itu. Nanti kita akan siapkan ini dulu, yayasannya ya. Jadi biar semua terkontrol dengan jelas. Dan bagi teman-teman yang mau join, silakan. Ya, kita terbuka untuk siapapun. Kita sama-sama mencari pahala. Tujuannya di sini kan kita sama-sama nyari pahala teman-teman. Apalagi gitu. Kalau dunia saya rasa kalian udah ngerti lah gimana nyarinya gitu ya. Materi ya semua kita kan di sini kerja-kerja. Nah, jadi kerja sambil nyari pahala. Itu. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.